kekacauan terus membayang di seluruh Jepang. Setelah Shibuya hancur, ancaman baru muncul lewat ritual cooling game yang memaksa seluruh penduduk terjebak dalam skenario maut. Di balik kekacauan itu, Master Tengen mengungkap rahasia paling gelap Kenjaku dan rencana evolusi manusia melalui energi kutukan. Yuji, Megumi, dan Yuta berada di ambang batas. Mereka harus bergerak cepat, mencari aliansi, dan menghadapi musuh yang kekuatannya nyaris tak terbendung, atau risiko dunia jatuh ke tangan kegelapan menjadi kenyataan. Di sisi lain, konflik pribadi juga memuncak. Maki kini mengemban kekuatan luar biasa setelah pengorbanan Mei, dan siap menghancurkan klan Zenin yang menindasnya. Sementara itu, Misteri Hakari, murid kelas 3 yang punya potensi melebihi Yuta, menjadi kunci untuk melawan ancaman Kenjaku. Dengan waktu yang semakin menipis dan tekanan yang memuncak, setiap langkah yang mereka ambil bisa menjadi penentu nasib manusia. Episode terbaru ini menjanjikan benturan kekuatan, strategi mematikan, dan rahasia gelap yang baru pertama kali terungkap. Siapkah para pahlawan Jujutsu menghadapi kegelapan yang semakin mendekat? Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya sob. Yuk, kita masuk pembahasannya. Sekarang ini, Yuji dan teman-temannya akhirnya sampai di aula utama, tapi yang mereka temui hanyalah ruang putih kosong tanpa tanda kehidupan. Yuji menafsirkan ini sebagai isyarat bahwa sang master kemungkinan menolak kedatangan mereka. Menyadari waktu yang terbatas, mereka bersiap untuk mundur. Namun tiba-tiba, sebuah sosok muncul dan memanggil mereka. Disinilah wujud Master Tengen pertama kali terlihat, humanoid dengan 4 mata, menampilkan penampilan menyeramkan. Transformasi ini terjadi karena Master Tengen belum menemukan wadah star plasma baru setelah kematian Riko Amanai. Master Tengen menjelaskan alasannya sempat menolak kedatangan mereka. Dia khawatir salah satu dari mereka mungkin bersekongkol dengan Geto palsu atau Kenjaku, penyihir jahat yang telah hidup ribuan tahun dan berpindah-pindah tubuh. Yuta kemudian mengungkapkan maksud kedatangan mereka, ingin mengetahui tujuan Kenjaku dan cara membebaskan Gojo. Master Tengen bersedia menjawab, tapi dengan syarat, 2 dari Yuta, Yuki, dan Choso harus menjadi penjaganya, karena dia memprediksi Kenjaku akan menyerang. Kemudian Master Tengen membeberkan rencana Kenjaku. Dia ingin memaksa seluruh manusia di Jepang berevolusi dengan cara digabungkan bersama Master Tengen. Karena kegagalannya bergabung dengan Riko Amanai, tubuh Master Tengen kini berevolusi dan memungkinkan dia untuk menyatukan diri dengan manusia lain. Jiwa Master Tengen yang telah berevolusi tersebar di seluruh Jepang, dan wujud yang mereka lihat hanyalah manifestasi dari teknik penghalangnya. Artinya, setiap orang yang digabung bisa menjadi makhluk lebih kuat dari penyihir biasa. Namun, jika satu saja orang kehilangan kendali, penghalang Master Tengen akan runtuh, dan kekacauan yang saat ini terjadi di Tokyo bisa meluas ke seluruh dunia. Yuji dan teman-teman terkejut mendengar fakta ini. Yuki pun bertanya mengapa Kenjaku baru menjalankan rencananya sekarang, padahal dia telah hidup lebih dari 1000 tahun. Master Tengen menjelaskan, Kenjaku memang berniat melakukan hal ini sebelumnya, tetapi pernah 2 kali gagal karena pemilik Six Eyes, yang bahkan nyawanya sempat dihabisi Kenjaku saat masih bayi. Strategi Kenjaku kemudian berubah. Bukannya membunuh pemilik Six Eyes baru, dia menunggu momen yang tepat untuk menggabungkan mereka dengan Master Tengen. Namun semuanya makin rumit setelah 11 tahun lalu, ketika Riko Amanai terbunuh oleh Toji, seorang manusia yang bebas dari energi kutukan. Kejadian ini merusak takdir Master Tengen, membuat ideologi Geto menyimpang menjadi jahat, dan memunculkan peluang bagi Kenjaku untuk memanfaatkan jasad Geto demi menjebak Gojo. Ritual yang akan dijalankan Kenjaku, yang disebut Cooling Game, memanfaatkan energi kutukan peserta untuk membawa penduduk Jepang ke sisi lain atau Higan, istilah yang mengacu pada alam kematian. Bahkan jika Kenjaku dibunuh, ritual tetap akan berjalan sampai semua peserta mati. Satu-satunya cara menyelamatkan Sumiki, kakak Megumi, adalah dengan ikut serta dalam Cooling Game, mengumpulkan poin, dan mengajukan permintaan agar Sumiki dan peserta yang menolak ikut bisa keluar. Sebelum menjawab pertanyaan tentang cara membebaskan Gojo, Master Tengen meminta mereka memilih siapa yang akan menjadi penjaga. Choso dan Yuki menawarkan diri. Choso ingin melawan Kenjaku, sedangkan Yuki masih ingin berdiskusi lebih lanjut. Kunci untuk membebaskan Gojo ada pada kotak milik Master Tengen, yaitu gerbang belakang alam penjara. Namun hanya pemilik gerbang depan, Kenjaku, yang bisa membukanya.
Untuk membebaskan Gojo, gerbang ini harus dihancurkan pakai senjata yang mampu menonaktifkan teknik kutukan, seperti tombak surga terbalik milik Toji atau tali hitam milik Miguel. Sayangnya, senjata-senjata ini telah hancur. Alternatif terakhir adalah menggunakan kemampuan Kurusuhana, seorang penyihir dari 1000 tahun lalu yang bisa menetralkan semua teknik kutukan. Kurusu adalah kunci terakhir untuk membuka gerbang belakang alam penjara, dan lokasinya berada di koloni sisi timur Tokyo. Cooling Game sendiri akan berlangsung di 10 arena berbeda yang tersebar di seluruh Jepang, membuat misi mereka menjadi jauh lebih rumit dan berbahaya. Seluruh wilayah Jepang dibagi ke dalam koloni-koloni, kecuali Hokkaido yang dianggap tanah keramat. Setiap koloni dikelilingi tirai khusus dan terhubung lewat garis-garis yang akan membawa seluruh penduduk ke sisi lain, yang disebut Higan. Menurut Master Tengen, ritual Cooling Game ini diperkirakan berlangsung sekitar 2 bulan. Setelah itu, Yuji dan teman-temannya mendiskusikan 8 aturan utama Cooling Game bersama Master Tengen. Usai memahami semua aturan, mereka bersiap menjalankan peran masing-masing. Choso dan Yuki tetap tinggal untuk menjaga Master Tengen, sementara Maki berencana mencari senjata kutukan yang tersimpan di gudang klan Zenin dan kediaman Kumiya Juzo. Dengan Megumi kini menjabat sebagai kepala klan Zenin, Maki bisa bebas mengakses gudang senjata. Selain itu, Maki ingin menemui Pende untuk memberi informasi tentang Cooling Game. Yuta memilih langsung masuk ke salah satu koloni untuk investigasi, sedangkan Megumi dan Yuji bertugas mencari murid kelas 3, Hakari Kinji, sosok misterius yang banyak ditunggu karena kekuatannya diakui bahkan oleh Gojo. Sebelum berpisah, Yuji menyempatkan diri berterima kasih pada Choso atas bantuannya dan perhatian yang diberikan pada adiknya. Choso pun terlihat tersentuh hingga meneteskan air mata. Ia selalu ada di sisi Yuji, terutama saat Yuji sempat terpuruk setelah kekacauan di Shibuya. Di sisi lain, diperkenalkan salah satu peserta Cooling Game bernama Takaba Fumihiko, seorang komika yang karirnya tengah meredup karena lawakannya gagal menghibur penonton. Manajernya bahkan menyuruhnya berhenti. Dalam sebuah percakapan, Jet, salah satu kolega Takaba, mengungkap ada 2 tipe komika, yang memang lucu dan yang hanya menganggap lawaknya lucu. Takaba menjawab, dirinya 70% tipe pertama dan 30% tipe kedua. Istilah 70/30 yang sering diucapkan Nanami ini menimbulkan pertanyaan, apakah Takaba ada kaitannya dengan Nanami atau tekniknya, dan bagaimana perannya di Cooling Game? Hal ini jadi misteri menarik yang patut ditunggu. Cerita kemudian beralih pada tragedi yang menimpa Pende. Sejak insiden Shibuya, masalah merembet ke banyak pihak. Situasi tetap gelap dan suram. Kepala sekolah Yaga akan dieksekusi karena dianggap bersekongkol dengan Geto. Tapi alasan utama adalah teknik Yaga yang kini dinilai sangat berbahaya. Biasanya, mayat kutukan hanya bisa bergerak dengan energi dari penyihir lain, tapi Pende bisa menciptakan energi kutukan sendiri. Hal ini membuat Yaga mampu membentuk pasukan mayat kutukan secara mandiri, menjadikannya penyihir tingkat spesial sekaligus target eksekusi. Yaga pernah menolak memberitahu metode membuat mayat kutukan karena takut disalahgunakan. Namun, ia pernah menggunakan teknik ini untuk menolong adik perempuan Kusakabe yang kehilangan anaknya, memasukkan jiwa anak tersebut ke boneka untuk menghidupkan kembali. Saat Yaga berniat menemuinya, ia dihadang oleh eksekutor suruhan petinggi, Gaku Ganji, yang datang bersama beberapa penyihir. Tanpa mayat kutukan, Yaga harus melawan sendirian. Sementara itu, Pende berhasil dibebaskan diam-diam oleh Kusakabe dan bergegas mencari ayahnya. Dalam pertempuran singkat, Yaga hanya mampu memotong gitar Ganji, sementara Ganji menahan penyihir lainnya pergi. Sebelum meninggal, Yaga membocorkan metode membuat mayat kutukan kepada Ganji sebagai bentuk kutukan yang akan menimbulkan rasa bersalah di hatinya. Ganji terkejut, tapi memahami bahwa Yaga dan dirinya tidak saling membenci, ia hanya terpaksa mengeksekusi perintah petinggi. Setelah Yaga meninggal, Pende segera datang menghampiri jasad ayahnya. Meskipun siap bertarung, Pende tidak menyerang Ganji, bahkan meneteskan air mata. Di sisi lain, di kediaman klan Zenin, Maki bertemu Naoya, yang memandang rendahnya. Naoya menghina Maki, menyebutnya sampah, karena tak bisa menggunakan teknik kutukan, melihat roh, dan wajahnya yang rusak membuatnya kehilangan aset satu-satunya. Maki mengabaikan hinaan itu dan melanjutkan langkahnya menuju gudang senjata klan. Di lorong, Maki juga bertemu dengan ibunya, menandai awal dari babak baru perjalanan dan konflik yang akan ia hadapi. Sikap ibunya Maki tak jauh berbeda dari anggota klan Zenin lainnya.
Ia bahkan sempat membentak Maki, menegaskan kalau ia tak pernah merasa bangga melahirkannya. Tapi Maki tak menghiraukannya sama sekali dan terus melangkah membuka pintu gudang senjata klan. Di dalam, ia disambut sang ayah, Zenin Ogi, tapi pemandangan di sana mengejutkan. Mei tergeletak kesakitan, sempat mencoba membantu Maki namun dihentikan oleh Ogi sendiri. Bagi Ogi, Maki dan Mei hanyalah penghalang untuk mencapai ambisinya menjadi kepala klan. Ia pun bersekongkol dengan Naoya dan Jinichi untuk menyingkirkan Maki. Tujuan mereka jelas, menguasai kekuasaan klan dan mendapatkan kepercayaan para petinggi Jujutsu. Pertarungan pun tak terhindarkan. Ogi menggunakan teknik guguran bunga yang pernah dipakai Naobito, namun kini dipadukan dengan katana yang bisa menyerang target secara otomatis ketika bersentuhan dengan energi kutukan. Maki menggunakan senjata kutukan ciptaan Juzo, tulang naga, yang mampu menyerap energi kutukan dan melancarkannya dari sisi belakang pedang. Setiap tebasan membuat pertarungan semakin sengit. Maki berhasil memotong katana Ogi dan mencoba menyerang untuk langkah akhir, tapi tiba-tiba perutnya tersayat. Ternyata Ogi memanjangkan katana yang terpotong menggunakan tekniknya, membuatnya menang dan menahan Maki serta Mei. Kedua anak itu kemudian dikurung di ruang latihan yang dipenuhi ratusan roh kutukan tingkat 2 ke bawah, siap menyerang mereka. Disinilah Mei mengambil keputusan besar. Ia mengorbankan diri dengan menciptakan senjata dari sisa energi kutukannya. Mei ingin Maki bisa terus berkembang tanpa terhambat, karena energi kutukan mereka saling terkait. Selama Mei tidak berkembang, Maki takkan bisa mencapai potensi penuhnya. Kematian Mei mengalirkan seluruh energi kutukan ke Maki, menghilangkan energi kutukan darinya, tapi membuat fisiknya berkali-kali lipat lebih kuat, menjadikannya sosok sekuat Toji. Sebelum berpisah, Mei meminta Maki berjanji untuk menghancurkan klan yang telah mengutuk mereka. Dimulailah pembalasan brutal Maki terhadap klan Zenin. Korban pertama adalah Ogi sendiri, yang terkejut melihat aura Maki menyerupai Toji. Ia mencoba menyerang dengan teknik kutukannya, tapi dengan cepat Maki membelah kepalanya menggunakan senjata barunya. Melihat ayah mereka terbunuh, anggota klan Zenin mengerahkan 2 regu, 1 regu anggota non-penyihir yang terlatih, dan 1 regu penyihir Jujutsu terkuat. Dengan fisik supernya, Maki menaklukkan kedua regu tanpa ampun. Akhirnya tersisa Naoya, pemimpin regu penyihir terkuat. Duel sengit pun terjadi. Naoya terus mengejek Maki, tak terima melihat Maki yang dulu diremehkan kini memiliki kekuatan setara Toji. Ia menggunakan teknik 24 FPS, menyerang Maki tanpa henti dengan kecepatan luar biasa, lebih cepat dari 112 m/detik. Maki, meski terluka, menghitung gerakan Naoya dengan cermat, memanfaatkan fisiknya yang super kuat, dan berhasil mengikuti hukum 24 FPS. Dengan pukulan tepat, Maki menundukkan Naoya. Setelah mengalahkan Naoya, Maki melanjutkan pembantaian terhadap anggota klan Zenin lain, termasuk ibunya. Sebelum meninggalkan kediaman, Maki kembali ke ruang latihan untuk mengambil jasad Mei. Sementara itu, Naoya yang masih hidup merayap kesakitan. Ia sempat merasa lega karena Maki tak membunuhnya, tapi tiba-tiba ditusuk dari belakang dengan pisau dapur. Ternyata ibunya Maki yang juga terluka parah turun tangan, membantu anak-anaknya menyelesaikan dendam mereka terhadap klan Zenin. Setelah itu, sang ibu pun menghembuskan napas terakhirnya, menutup bab kelam keluarga Zenin. Di momen hening itu, Maki membayangkan sebuah dunia lain, di mana dirinya dan Mei bisa hidup tenang tanpa hinaan dari kerabat lain. Ternyata ibu Maki juga menginginkan hal yang sama, sebuah dunia di mana ia bisa bangga melahirkan kedua anaknya. Setelah perpisahan yang penuh air mata, Maki menyerahkan jasad Mei ke Mumu, sahabat dekat sang adik, sebelum kembali melanjutkan pembantaian terhadap anggota klan Zenin yang tersisa. Setelah beberapa hari, dampak aksi Maki mulai terasa. Klan Kamo dan klan Gojo mulai bergerak, meminta petinggi Jujutsu untuk menghapus klan Zenin dari 3 klan besar, namun para petinggi memilih menunda keputusan. Sementara itu, Megumi dan Yuji merencanakan untuk meminta bantuan Hakari sebelum memasuki Cooling Game. Nama Hakari pertama kali disebut Gojo, yang menganggap murid kelas 3 ini punya potensi untuk melampaui kemampuan Yuta suatu saat nanti. Hakari juga termasuk murid yang terlibat dalam misi melawan roh kutukan Geto, menunjukkan kekuatannya bukan main-main. Namun, sosok Hakari tetap misterius. Wajah dan teknik kutukannya tidak pernah diperlihatkan karena ia sedang discourse, artinya sedang bermasalah dengan salah satu petinggi Jujutsu akibat sikapnya yang preman dan keras kepala. Flashback menceritakan Yuji dan teman-temannya saat berdiskusi dengan Master Tengen mengenai Cooling Game, dan memutuskan untuk mencari bantuan Hakari.
Master Tengen menjelaskan lokasi Hakari, Prefektur Tochigi, tepatnya di sebuah gedung parkir yang tak terpakai, tempat Hakari menyelenggarakan sabung antar penyihir. Sabung ini bersifat judi dan disaksikan banyak non-penyihir. Hakari memperoleh keuntungan dengan menjadi bandar. Tentu saja aksi ini melanggar Undang-Undang Jujutsu Nomor 8, yang melarang penyihir menampilkan identitasnya di hadapan non-penyihir. Karena itu, sebelum memasuki arena, Yuji dan Megumi mengganti seragam SMK mereka untuk menyamarkan identitas. Sesampainya di lokasi, keduanya dicegat dua penjaga, satu berbadan kekar, satu berpenampilan seperti pegawai kantoran. Mereka langsung menegur Yuji dan Megumi, menyuruh mereka pergi karena tempat itu bukan untuk anak-anak. Megumi spontan mengatakan bahwa ia butuh uang dan ingin menjadi peserta sabung penyihir, membuat penjaga terkejut karena seharusnya peserta sabung tidak membicarakan klub judi kepada orang luar. Megumi kemudian mengaku tahu tentang hilangnya salah satu peserta sebulan lalu, sebuah gertakan untuk meyakinkan penjaga agar mereka bisa masuk. Salah satu penjaga pun menghubungi Hakari. Tak lama kemudian, mereka diberi izin bagi Yuji untuk bertanding, sementara Megumi dilarang ikut karena Hakari curiga padanya. CCTV telah memantau mereka sejak awal, jadi keduanya harus berhati-hati agar identitas mereka tidak ketahuan, terutama karena tujuan mereka adalah meminta bantuan Hakari. Yuji diberi dua aturan penting. Pertama, tidak menggunakan teknik kutukan karena penonton adalah non-penyihir. Kedua, jangan lari, karena pertarungan harus terlihat jelas oleh penonton. Yuji bertanya mengapa penonton disebut pelanggan, dan penjaga menjelaskan bahwa sabung penyihir dijalankan seperti bisnis, di mana kepuasan pelanggan menjadi prioritas. Ada dua jenis sabung. Pertama, sabung murni sesuai kemampuan peserta. Kedua, sabung dengan skenario yang dibuat Hakari, di mana pertarungan harus menarik dan sesuai arahan sang bandar. Yuji harus membuktikan bahwa dirinya layak menjadi bagian dari skenario Hakari. Tidak lama kemudian, ia akhirnya memasuki arena dan siap menghadapi tantangan pertama dalam sabung penyihir yang diatur Hakari. Kesimpulan prediksi episode 3, Cooling Game. Episode ini akan menyorot eskalasi besar dalam dunia Jujutsu Kaisen. Fokus utama ada pada ancaman Kenjaku dan rencana Cooling Game yang bisa mengubah seluruh penduduk Jepang menjadi bagian dari evolusi kutukan. Master Tengen mulai membuka rahasianya kepada Yuji, Megumi, dan Yuta, termasuk risiko yang sangat nyata jika satu orang saja lepas kendali. Ancaman ini bukan sekadar pertarungan fisik, tapi juga ujian strategi, pengorbanan, dan batas kemampuan para penyihir muda. Di sisi lain, pertumbuhan karakter Maki menjadi sorotan utama. Dengan pengorbanan Mei, Maki memperoleh fisik super kuat dan kemampuan bertarung yang setara Toji, membuka jalannya untuk membalas dendam terhadap klan Zenin. Selain itu, Misteri Hakari, murid kelas 3 yang punya potensi luar biasa, mulai diperkenalkan sebagai kunci untuk menghadapi Cooling Game, sekaligus menambah elemen ketegangan dan misteri. Episode ini akan memadukan aksi brutal, konflik pribadi, dan strategi bertarung yang cerdas, menegaskan bahwa pertarungan di Cooling Game akan menjadi ujian terbesar bagi Yuji dan teman-temannya. Prediksi akhirnya, episode 3 akan menjadi titik awal konfrontasi besar antara karakter-karakter utama dengan sistem Cooling Game, memperlihatkan pengorbanan, kekuatan baru, dan misteri yang semakin kompleks. Siap-siap untuk pertarungan menegangkan, strategi maut, dan rahasia gelap yang mulai terungkap. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya, telah menonton video ini and we'll be coming back again.